Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di channel Nur Alam Salim. Ya, untuk video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan materi statistika ya dengan membahas ya ini ukuran pengusatan. Ya, kalau sebelumnya penyajian data, sekarang ukuran pengusatan. Ya, ukuran pengusatan di sini ada 3 yang akan kita bahas. Ya, yang pertama itu rata-rata, kemudian modus dan median. Ya, inilah ukuran pengusatan yang akan kita bahas ya dengan contoh-contoh soalnya. Ya, kita langsung saja. Ya, sebelum saya lanjut, ya bagi anak-anakku yang baru bergabung di channel ini, ya jangan sungkan-sungkan, silakan klik tombol subscribe yang tombol warna merah di bawah, kemudian nyalakan tanda lonceng ya, karena subscribe gratis. Ya, silakan ditekan tombol subscribe-nya sekarang. Ya, bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, kita lanjut dengan yang pertama. Kita langsung bahas satu persatu. Yang pertama adalah rata-rata atau mean. Ya, mean-nya ini yang pertama bagian dari ukuran pengusatan, yaitu rata-rata yang pertama. Ya, rata-rata yang pertama adalah rata-rata data tunggal. Jadi ini yang sudah dibahas di SMP ya, waktu SMP atau MTS ini sudah pernah dibahas rata-rata data tunggal. Ini pengertian dari rata-rata adalah jumlah semua nilai dibagi banyaknya nilai. Jadi kita jumlahkan semua nilainya kemudian dibagi banyaknya nilai. Ya, ini sudah dibahas ini di SMP, tinggal saya ulang kembali. Ya, dirumuskan seperti ini. Ini rata-rata sama dengan ini nilai semua, ini nilai 1, nilai 2, nilai 3 dan seterusnya sampai nilai ke n. Dibagi banyaknya berarti ada n nilai. Berarti sama dengan dibagi per n. Ini adalah banyaknya nilai. Ya, atau kita rumuskan dalam bentuk delta seperti ini. Ya, x bar ini ada garis di atasnya dibaca x bar atau rata-rata x itu sama dengan sigma xi dari i 1 sampai n per n nya jumlah data. Ya, ini keterangannya. Ya, sigma x itu berarti jumlah nilai ini sigma x jumlah nilai. Ya, n banyaknya nilai. Ya, langsung contoh. Ya, dari hasil tes 10 siswa diperoleh data ini data siswa. Ya, ini pakai nilai yang lama ini. Ya, misalkan saja seperti ini nilainya. Ya, ada dapat 5, ada dapat 8, 6 dan seterusnya. Ini ada 10 siswa dengan hasilnya seperti nilainya. Ya, tentukan rata-ratanya. Ya, ini cukup mudah untuk menentukan rata-ratanya. Ya, rumus dari rata-rata ini x bar sama dengan kita jumlahkan saja semua nilainya ini. 5 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 9 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 7. Ya, jumlah data ada 10. 1 2 3 4 5 kali 2 10. Ya, jumlah data ada 10 ya, seperti ini. Ini nilainya kita jumlahkan. Yang 10 ya kita hitung ada berapa nilai. Ya, ada 10 nilai. Ya, jadi seperti ini. Ya, tinggal kita jumlahkan ini jumlahnya, ini berarti ini jumlahnya adalah 65. Kita jumlahkan 65 per 10 sehingga diperoleh rata-ratanya. Rata-rata dari ini itu sama dengan 6,5. Ya, ini cukup mudah untuk rata-rata data tunggal, apalagi sudah dipelajari di SMP. Ya, kita lanjut dengan yang berikutnya. Ya, ini rata-rata data berkelompok. Ini yang belum diajarkan di SMP, rata-rata data berkelompok. Ya, untuk menghitung rata-rata data berkelompok digunakan rumus. Ya, ada rumus khusus untuk menggunakan menghitung rata-rata data yang berkelompok. Ya, ini x bar sama dengan sigma fi kali xi per sigma fi. Ya, ini keterangannya. Ya, kalau fi itu adalah frekuensi kelas KI. Ya, nanti akan kita lihat contohnya supaya lebih paham frekuensi kelas KI. Kemudian xi itu adalah titik tengah kelas KI, titik tengahnya. Jadi kita gunakan nanti titik tengah. Ya, sudah kita bahas sebelumnya cara menentukan titik tengah. Kemudian ini contohnya. Ya, contoh tentukan rata-rata dari data berikut. Ya, ini contoh dari rata-rata apa data berkelompok. Ini yang namanya berkelompok ya, pakai rentang nilai. Ini namanya berkelompok. Kalau yang tadi data tunggal ya, satu-satu.
Ya, ini data berkelompok karena dia pakai interval seperti ini. Ya, sudah kita bahas sebelumnya, ini intervalnya berapa lebarnya, kemudian banyak kelas dan seterusnya. Ya, ini ada data. Ini artinya berat badan setelah ditimbang yang dari 40 sampai 44 kg itu hanya ada 1 orang. Ya, 45 sampai 49 ada 6 orang dan seterusnya. Jadi jumlah yang didata itu adalah 20 orang. Ya. Ya, untuk menentukan rata-ratanya, maka ya ini data awal, maka kita harus tambahkan dulu. Ya, di sini ada titik tengahnya. Ada titik tengah. Ya, titik tengah dari 40 sampai 44. Ya, kemarin kan sudah ada tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Atau langsung saja kita hitung jari saja, 40, 41, 42, 43, 44. Yang di tengah-tengah jelasnya adalah 42. Ya, di tengah-tengahnya 42. Ya, demikian juga nih. Atau lebih mudahnya, di sini naik 5. Ini 40 dengan 45 naik 5, berarti ini pun otomatis naik 5 juga titik tengahnya, berarti tinggal tambah 5, 47, kemudian 52, 57 dan 62. Inilah titik tengahnya, disimbol dengan XI. Ya, XI ini berarti X1, X2 atau titik tengah kelas ke-1, kelas kedua dan seterusnya. Kemudian ini ada perkaliannya, perkalian FI kali XI, berarti ini kali ini. Ya, ini ada FI kali XI. Ya, supaya kita tinggal menggunakan dari tabel sini. Ya, ini caranya kita lengkapi tabelnya ini. Jadi tinggal FI kali XI yang pertama, frekuensi pertama kali kelas pertama, berarti 1 dikali 42. Kalau 1 berarti 1 semua. Ini 1 kali 42 sama dengan 42. Kemudian ini dikalikan lagi, 6 dikali 47 sama dengan 282. Ini 10 kali 52 520, 2 kali 57 114, 1 kali 62 62. Kemudian di sini ada sigma, berarti jumlah. Ya, kita jumlahkan ini. Ya, kita jumlahkan itu sama dengan 1020. Ya, ini kita jumlahkan semua didapat 1020. Ini juga jumlahnya dari soal sudah ada jumlahnya 20, sehingga diperoleh ya rata-ratanya. Ya, tinggal dimasukkan sigma FI XI, berarti di mana jumlah dari FI kali XI. Ini FI kali XI jumlahnya adalah 1020. Ini diambil. Ya, jumlah FI ini berarti 20. Berarti tinggal kita bagikan saja. Berarti 1020 dibagi dengan 20 itu sama dengan 51. Sehingga diperoleh rata-rata dari berat badan siswa yang didata ini sama dengan 51 kg. Ya, ini ya contoh untuk data tunggal rata-ratanya, ya cukup mudah. Ya, kita lanjut dengan yang kedua. Ya, yang kedua modus. Ya, ini juga untuk data tunggalnya. Yang pertama data tunggal sudah dibahas juga di SMP, tinggal saya ulang. Modus dari sekelompok data adalah nilai yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi tertinggi. Jadi modus adalah yang paling sering muncul. Ya, contoh. Ya, tentukan modus dari data. Ini saya berikan 2 contoh. Ini yang pertama ada data 856764998. Kemudian yang kedua ada 4756784568. Ya, ini contoh. Ya, maka modusnya, ya modus yang pertama kita lihat di sini mana yang sering muncul. Di sini kita lihat di sini 6 2 kali, 8 2 kali. Sehingga modusnya itu adalah 6 dan 8. Ya, modusnya 6 dan 8 karena 6 dengan 8 ya sering muncul. Ya, 2 kali muncul masing-masing, yang lainnya 1 kali. Kemudian yang di sini kita lihat ya di sini 4 2 kali, 5 2 kali, 6 2 kali, 7 2 kali, 8 2 kali. Berarti sama-sama semua 2 kali muncul semua. Ya, 2 kali muncul semua karena semua sama-sama jumlah munculnya, sehingga modusnya tidak ada. Ya, kalau sama semua jumlah munculnya, ini berarti tidak ada yang tertinggi, tidak ada yang sering muncul. Ya, sama-sama semua berarti modusnya tidak ada. Ya, ini contohnya untuk data tunggal. Ya, kita lanjut dengan modus data berkelompok. Ya, rumusnya
Ya, ini rumus dari data berkelompok. Modus data berkelompok, MO sesimbol dengan modus. TB, ya ini ada keterangannya, TB tambah L kali D1 per D1 tambah D2. Ya, keterangannya ini TB itu adalah TP bawah kelas modus. Ya, jadi kelas modus, ada nanti kelas modusnya. Kemudian L lebar kelas, ya sudah dibahas juga, lebar kelas itu lebar. Kemudian yang berikut ini D1 selisih frekuensi kelas modus. Jadi kita akan tentukan dulu nanti, intinya di sini selalu ada muncul kelas modus, berarti kita akan menentukan dulu nanti kelas modus. Kemudian frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Kemudian D2 berarti frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya atau setelahnya. Ya, kita akan bahas ini yang mana D1, yang mana D2. Ya, contoh tentukan modus dari data. Ini ada data seperti ini. Ini ada datanya. Ya, jadi cara yang pertama, kita tentukan dulu, kelas modusnya, karena selalu ada kelas modus. Ya, kita tentukan kelas modusnya. Sesuai dengan pengertiannya, ya, modus itu yang di data tunggal adalah data dengan frekuensi tertinggi. Berarti di sini kita tahu bahwa kelas modusnya ada di sini 72 sampai 77, karena di sini frekuensinya paling tinggi 12. Ya, berarti kelas modusnya di sini di 72 sampai 77, yaitu dengan frekuensi 12. Sehingga diperoleh D1 adalah frekuensi kelas modus 12. Yang sebelumnya jelasnya 8, yaitu D1 ini. D1 selisih kelas modus dengan yang sebelumnya frekuensinya. Berarti frekuensi kelas modus 12, frekuensi sebelumnya 8. Sehingga D1-nya 12 kurang 8, ya jelasnya 4. Kemudian D2, ya frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, ya selisihnya berarti 12, setelahnya 7. Berarti 12 dikurang 7. Ya, sehingga dapat diperoleh seperti ini modusnya. Ya, ini rumusnya. Tinggal dimasukkan TP bawah. TP bawah dari kelas modus ini kan kelas modusnya, berarti TP bawahnya antara 71 dengan 72, berarti 71,5. Ya, 71,5 dengan lebar kelasnya, ya kita lihat saja ini 72 kurang 6, 66 kurang 60 berarti 6. Ya, sehingga diperoleh seperti ini. TP bawahnya 71,5 ini. Kemudian lebar kelas, ya kita berhitung saja 72, 74, 75, 76, 77, ada 6 nilai di dalamnya. Atau untuk memudahkan kita lihat saja ini 72 kurang 76, 72 kurang 66, itu sama dengan 6. Kemudian D1 ini sudah ada 12 kurang 8, D2 itu 12 kurang 7, sehingga diperoleh seperti ini. D1 nya 4, ini D1 4 ditambah D2 5, ya sehingga diperoleh 71,5 ditambah ini, kita langsung kali ini 6 kali 4 24, 4 tambah 5 9, berarti 24 per 9, sehingga diperoleh nilai modusnya 71,5 ditambah 2,666. Ini nilainya adalah 6666 terus. Ya, kita bulatkan 2 desimal jadi 67, karena lebih dari 5 yang akan kita hilangkan berarti bertambah di depannya. Ya, ini 71,5 ditambah 2,67, ya diperoleh nilai modusnya adalah 74,17. Ya, nilai modus dari data ini adalah 74,17. Ya, ingat saja memudahkannya, kalau di sini kelas modusnya, maka jelasnya nilainya juga nanti hasilnya akan ada di rentang ini 72 sampai 77. Ya, 74 ada di rentang itu. Ya, jangan sampai nilainya di sini kelas modus tapi jawabannya di bawah. Yang perlu saya ingatkan di sini ini 71,5 ditambah 6. Jangan langsung ditambahkan di sini. Kebanyakan saya lihat ini langsung ditambahkan. Karena ini adalah perkalian, berarti diselesaikan dulu perkaliannya. Jangan langsung ditambahkan 71 ditambah 6. Ya, salah nantinya. Ya, demikian pembahasan untuk modus kelas berkelompok untuk data berkelompok. Ya, kita lanjut dengan yang ketiga. Yang ketiga yaitu median. Yang pertama median data tunggal. Ya, ini sudah dipelajari juga di SMP. Median dari pengertian dari median itu nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jadi ini datanya harus diurutkan dulu. Ya, contoh
Ya, tentukan median dari data. Ini ada data semua 4, 7, 8, 5 dan seterusnya. Ini datanya belum terurut. Ya, jadi kita tidak boleh langsung menentukan tengah-tengahnya. Kalau tidak diurutkan berarti tengahnya antara 6 dengan 10. Ya, tanpa terurut ini belum diurutkan. Jadi kita harus urutkan dulu. Ya, caranya ini data yang telah diurutkan ini sudah terurut dari kecil sampai besar. Ini ya, di sini ada data 10, berarti sebenarnya kalau kita menentukan nilai tengahnya berarti 10 ditambah 1 bagi 2. Ya, kalau dibagi 2 berarti 11 bagi 2 5,5. Berarti datanya ada di antara 5,5 berarti 5,5 berarti di sini. Ya, seperti ini. Ini 5 berarti di antara 5 dengan 6. Data ke 5 dengan 6. Ya, itulah mediannya. Ya, karena dia di antara berarti kita jumlahkan. Di sini kan di antara berarti kita jumlahkan 7 dengan 8, yang bilangan antara itu kita jumlahkan kemudian bagi 2. Berarti 7,5. Ya, kalau dia genap berarti dia pasti kena di antara. Kalau dia ganjil berarti pas-pas kena di satu bilangan. Ya, ini untuk median data tunggal. Ya, kita lanjut dengan yang berikutnya. Ya, median data berkelompok. Ya, untuk menghitung median data berkelompok digunakan rumus. Ya, ini rumusnya. ME kalau modus MO, ini simbol saja. Ini TB tambah L kali setengah N kurang FK per FME. Ya, ini keterangannya. TB itu tepi bawah kelas median, kemudian L lebar kelas median, kemudian N jumlah data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya, ini nanti akan dijelaskan ini. Kemudian frekuensi kelas median. Ya, untuk lebih jelasnya penggunaan rumus ini ya, diperhatikan contohnya. Ya, contoh. Ya, tentukan median dari data. Ini ada datanya. Ini jumlah data ada 30. Ya, jumlah data ada 30. Ya, langkah pertama untuk menentukan ini nilai mediannya, kita tentukan dulu kelas mediannya letaknya di mana. Ya, ditentukan kelas median letaknya di mana. Ya, sesuai dengan pengertiannya tadi, kelas median itu berarti data tengah atau nilai tengah. Nilai tengah. Di sini jumlah data ada 30, berarti kalau di tengah-tengahnya 30 tambah 1 berarti bagi 2 itu berarti 15,5. Berarti nilai tengahnya itu ada di data 15 dengan 16. Ya, 15 dengan 16. Ya, berarti data ke 15 dengan data ke 16. 15 tengah ada di antara data ke 15 dengan 16. Ya, cara menentukan data ke 15 dengan 16 di mana? Di sini datanya ini untuk yang kelas pertama, ini datanya baru 3 ini. Ini baru 3, data 1, data 2, data 3. Ini berarti data 4 sampai data 9. Ya, atau 3 tambah 6 9, berarti di sini sudah sampai 9 data. Ya, berikutnya maka di sini berarti mulai dari data 10 sampai data 19. Ya, data 19. Berarti di sini sudah lewat data ke 15 dengan data ke 16. Ya, maka letaknya data ke 15 dengan 16 itu ada di sini. Ya, atau cara kedua, ini 3 tambah 6 9, belum cukup 15. Kalau kita tambahkan 10 berarti 19. Berarti sudah dilewati, sudah terlewatkan ini data ke 15 dengan data ke 16. Berarti otomatis kelas median itu ada di interval ini. Ya, inilah letaknya kelas median. Ya, di sini letaknya kelas median. Ya, karena data ke 15 dengan 16 itu ada di sini. Ya, lanjut. Ini rumusnya. Ya, kita akan menentukan frekuensi kumulatif. Ya, tadi di sini kelas median, maka frekuensi kumulatif berarti kita jumlahkan frekuensi sebelum kelas median. Berarti yang sebelum kelas median, ini kelas median. Ya, kita jumlahkan berarti 3 ditambah 6, itu kita jumlahkan. Kalau misalkan di sini kelas mediannya, maka kita jumlahkan 3 tambah 6 tambah 10. Ya, karena kelas mediannya ada di 10, berarti kita jumlahkan saja 3 dengan 6. Yaitu kita jumlahkan yang sebelumnya. Kalau dia di 6 berarti ya cukup 3 saja. Itu frekuensi kumulatif. Ya, sehingga ini frekuensi kumulatifnya.
Ya, sehingga kita masukkan nilainya. Ini TB sudah dipahami, ini kelas mediannya di sini, maka tepi bawahnya 75,6, 75,5. Kemudian lebar kelas, ini lebar kelas kita ambil saja di sini, 68 kurang 60 itu 8. Kemudian setengah 1/2 N, N-nya jumlah data 30. Ya, jumlah datanya 30 kurang frekuensi kumulatif ini 9. Ya, dari sini per frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median, ini kelas mediannya frekuensinya 10. Ya, ini kelas median, ini frekuensi kelas mediannya berarti 10. Ya, kita tinggal uraikan ini, ini 75 jangan dijumlahkan, ini tidak boleh. 75,5 ditambah 8, ini setengah dari 30. Jadi kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Setengah dari 30 berarti 15, ini kurang 9. Ya, otomatis ini 6 kali 8 48. Ya, ini 6 kali 8 48 per 10. Ya, ini sehingga diperoleh mediannya itu 75,5 ditambah 4,8 sama dengan 80,3. Ya, berarti di sini kelas mediannya maka otomatis pasti ada di dalam sini. Dia punya nilai. Ya, tidak boleh di luar dari 76 atau 83. Ya, boleh lebih sedikit juga demikian. Ya, ini demikianlah pembahasan ukuran pemusatan yang terdiri dari rata-rata, modus, dan median. Ya, ini mediannya 80,3. Ya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih sudah menonton sampai di sini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.